Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataizal fikri irbabil hija amadda arbaban nuha warasama samsal bayani fi suduril ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikil a'la wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama meningkatkan takwa kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi akan larangannya. Rangkaian ibadah yang kita perbuat, yang kita kerjakan, pada akhirnya dengan tujuan akhirnya adalah menghantarkan kita menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita perbuat semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan kita dekat kepada Allah, maka surga pun akan menghampiri kita semua. Bukan hanya surga kelak di akhirat, tapi surga di dunia akan kita raih dan kita peroleh. Orang-orang yang memperoleh kenikmatan surga, bukan surga akhirat semata, surga dunia kita raih adalah menghantarkan ketenangan, menghantarkan kedamaian, menghantarkan ketenangan dan ketentraman, kedamaian baik dalam hati, jiwa dan raga kita. Seperti pada pelaksanaan Jumat yang penuh tuah dan rahmah ini, yang penuh barokah, kita sejuk, kita damai, kita tentram hati ini. Itulah akhirat yang hendak kita raih. Itulah dunia dengan ketakwaan. Maka target ibadah semuanya adalah la'allakum tattaqun, adalah ketakwaan. Karena surga diberikan oleh Allah hanyalah orang-orang yang memperoleh ketakwaan itu sendiri. Dengan demikian kita selalu mengejar, menggapai ampunan maghfirahnya Allah. Ramadan boleh usai meninggalkan kita semua, tapi amaliyah Ramadan janganlah pernah berlalu dalam lubuk hati sanubari kita, dalam kepribadian, dalam keseharian kita. Maka amaliyah Ramadan harus tetap melekat dalam 11 bulan yang akan datang. Itulah hadis qudsi yang dikatakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takhallaku bi akhlaqillah min asari Ramadan. Berakhlaklah kalian dengan akhlaknya Allah, dengan membekasnya amalan Ramadan. Boleh jadi Ramadan pergi, kembali 1 tahun yang akan datang, tapi akhlaknya tetap melekat. Kalau akhlaknya tetap melekat sepanjang tahun, sepanjang waktu, berarti kita menjadi hamba-hamba Allah yang Rabbani, yang taatnya kepada Allah, bukan taat kepada Ramadan yang disebut dengan hamba Allah Ramadhani. Akhlak Allah yang melekat itulah yang dikatakan awwalur rahmah, adalah kasih sayangnya Allah. Ketika Ramadan, begitu hati kita lunak, kasih sayang satu dengan yang lainnya, sehingga kita rajin berderma, memberikan infak dan sodakohnya. Apakah usai Ramadan, usai semuanya? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, janganlah menyalahkan Allah,
Kalau kasih sayang Allah akan Allah cabut setelah Ramadan, karena kasih sayang kita kepada makhluk Allah yang lainnya pun kita hentikan dan kita cabut. Allah memberikan rahmat dan kasih sayang kepada hambanya selagi hambanya memberikan kasih sayangnya sepanjang masa dan sepanjang waktu. Itulah yang dikatakan oleh baginda Rasul, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berkasih sayanglah kepada makhluk Allah yang ada di langit, maka makhluk Allah yang ada di bumi akan memberikan kasih sayangnya. Hamba-hamba Allah yang dalam dirinya ada rahmat, ada kasih sayang, jangankan menolong, jangankan membantu, tutur katanya saja penuh dengan sopan santun, penuh dengan penyejukan di dalam hati. Pantaslah ketika Ramadan kita tidak banyak bercakap, tidak banyak berbicara, karena diamnya kita dikatakan wasumtuhu tasbihun. Maka untuk 11 bulan yang akan datang, sekiranya tidak ada yang perlu dikomentari, lebih baik kita diam agar tidak menimbulkan problem dan permasalahan. Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah dengan baik atau diam. Jadi kalau tidak tahu, lebih baik diam. Tidak tahu dalam persoalan, dia sudah menebarkan berita hoak, menebarkan berita fitnah, yang difitnah, yang di berbagai macam adalah berita hoak. Itu adalah orang-orang yang kapasitas keilmuannya tidak diragukan lagi, menebarkan suatu berita dipiralkan yang sesungguhnya dia sendiri adalah tidak tahu. Maka kalau memang kita tidak mengerti, tidak tahu, lebih baiklah diam agar rahmat dan kasih sayang Allah menyertai kita semua. Wa awsatuhu maghfirah, ampunan Allah. Dalam kehidupan ini, hamba-hamba Allah yang penuh dengan ketenangan, penuh dengan ketentraman dan kedamaian, maka dia akan selalu memaafkan. Jangankan kepada orang-orang yang pintar, orang-orang yang bodoh pun kita selalu maafkan. Kenapa demikian? Karena kebodohannya dia berbuat jahat, karena kedunguannya dia berbuat menzolimi dan menyakiti hati kita, tapi tetap kita memaafkan itu semua. Sehingga Allah pun mengatakan dalam kalimat yang lain, wal kadhiminal ghaidha, kendalikan emosi, kendalikan marah. Untuk 11 bulan yang akan datang, ketakwaan akan menghampiri kita semua. Kadangkala usia kita semakin lama, semakin lanjut usia, yang kadangkala temperamen kita semakin tinggi, dan kita tidak menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah. Orang-orang yang beribadah kepada Allah seharusnya dia lebih sabar, seharusnya dia lebih arif dan bijaksana, melihat siapa yang diajak lawan bicaranya. Kalau memang tidak menyenangkan, maafkan dan maklumilah dia, karena kapasitas kemampuan ilmunya tidak menyamai dengan kita semua. Yang kadangkala orang-orang bodoh memaki, mencela, mencaci orang-orang yang alim, orang-orang yang paham, yang alim, dicaci dan dimaki, tidak pernah membalasnya. Dia hanya berdiam diri. Kenapa? Karena menyadari yang ada di hadapannya adalah orang-orang yang tidak mengerti. Itulah Quran yang mengatakan Iqra, baca. Yang dimaksud baca bukan hanya ayat-ayat yang mutasyabihat, tapi adalah ayat-ayat yang kauniyat, yang tidak tertulis. Itulah juga dibaca. Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berteman, disitulah kita menjadi orang-orang yang adalah wal afina anin nas, memaafkan kesalahan satu dengan yang lainnya. Jamaah Jumat yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah, akhlak Allah untuk 11 bulan yang akan datang, wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itkum minan nar, minta dibebaskan dari api neraka. Bagaimana mungkin kita bisa dibebaskan dari api nerakanya Allah, sementara sifat-sifat neraka masih ada di dalam hati kita semua. Iblis kurang bagaimana taat ibadahnya kepada Allah. Dia adalah hamba makhluk Allah yang taat kepada Allah. Namun hanya satu dosa yang diperbuat oleh iblis adalah karena keangkuhan dan kesombongannya ketika diperintahkan
untuk sujud kepada malaikat, kepada Nabi Adam, seraya iblis hanya mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Unsur api lebih mulia dari unsur tanah. Keangkuhan dan kesombongan itulah Allah campakkan iblis ke dalam nerakanya Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Hanya amalan yang sedikit sudah berbuat sombong, sudah berbuat angkuh, sudah berbuat merasa diri paling segala-galanya. Maka tidaklah mungkin Allah akan hantarkan kita ke dalam surganya Allah kalau sifat-sifat neraka masih ada di dalam diri kita. Maka untuk 11 bulan yang akan datang, kita sudah dididik, digembleng oleh Ramadan agar tidak keangkuhan, tidak ada kesombongan, tidak ada rasa hasud, tidak ada rasa dengki. Maka itulah surga akan ada di hadapan kita semua. 11 bulan akan datang, banyak tantangan, banyak hambatan. Maka 3 poin ini yang dibawa oleh Ramadan agar kita camkan, kita perhatikan dan kita lakukan bagian daripada menghantarkan ke dalam surganya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingan dan lindungan kepada kita. Allah selamatkan dari fitnah dunia, Allah selamatkan dari berbagai macam keangkuhan dan kesombongan, dan Allah bukakan pintu hati kita luluh untuk menerima orang-orang yang telah menzolimi dan menyakiti hati kita. Kapanpun itu semua tetap kita bukakan. Idul Fitri bukanlah hanya momen untuk meminta maaf, tetapi adalah membuka pintu maaf untuk 11 bulan yang akan datang, agar hidup ini tentram, damai. Itulah yang diingatkan oleh Allah. Wa dzakarasma rabbihi fasalla. Kalaulah kalian qad aflaha man tazakka. Allah awali dengan kalimat qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya Allah telah membersihkan kamu, telah menyucikan kamu. Ramadan telah membersihkan kita, telah membersihkan kita, menyucikan kita semua. Maka apakah harus dikotorkan dengan bulan Syawal? Justru Syawal adalah bulan peningkatan. Wa dzakarasma rabbihi fasalla. Maka ketika ada persoalan itu, maka nyebutlah nama Allah dan sujudlah. Ketika temperamen kita, emosional kita tinggi, nyebutlah nama Allah seraya kita berucap astaghfirullahalazim. Fasalla, berwudu dan sholatlah, menghantarkan ketenangan kepada kita semua. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa akhirat itu lebih baik dari apa yang kita lihat di dunia ini. Semoga Allah memberikan berkah panjang umur, sehat wal afiat, bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuan untuk 11 bulan yang akan datang. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li walakum walisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin masabihil gharar. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa fudulil khabar, wantahu amma nahakum anhu wa jazar. Wa alamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsih wa thanna bi malaikatil musabbihati bi kudsih wa thallasa bikum ayyuhal mu'minun min bariyatid jinnihi wa insih. Faqala ta'ala mukhbiran alima, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waradallahu an arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in lahum
معهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم طول عمرنا وصحي أجسادنا ونور قلوبنا وإلى الخير قربنا وأمن الشر بعدنا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.